Ya, kemudian kita sekarang masuk kepada bahasan selanjutnya adalah al-mas'alatul ula minasyurut. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan syarat-syaratnya berwudu ya. Syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu. Yang pertama adalah ikhtalafa ulama amsor hal an-niyah syartun fi sihhatil wudu amla. Apakah niat itu syarat sahnya wudu atau tidak? Gitu loh. Jadi ulama itu khilaf, berbeda pendapat terkait dengan apakah niat itu syarat sahnya wudu apa tidak, gitu kan? Dalilnya adalah yang beranggapan bahwa itu niat adalah innamal a'malu binniyat. Ini hadis matsur ya, jadi segala sesuatu itu harus didasari dengan niat. Fadzahaba fariq minhum ila annaha syartun. Jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa niat itu adalah syarat sahnya wudu, gitu kan. Ada yang mengatakan tidak. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa ulama itu khilaf dalam berbeda pendapat ya. Khilaf itu berbeda pendapat dalam merumuskan apakah niat itu syarat sahnya wudu apa tidak. Adapun yang berpendapat bahwa niat itu adalah syaratnya wudu adalah madhab Asy-Syafi'i, madhab Imam Syafi'i ya, kemudian madhab Maliki, madhab Ahmad, wa Abi Tsaur dan madhab Dawud. Wa dzahaba fariqun akhar ila annaha laysat bisyartin wa huwa madhab Abi Hanifah wa Tsaur. Jadi yang beranggapan bahwa niat itu adalah syarat sahnya wudu itu adalah madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Ahmad, Imam Ahmad. Tetapi yang menganggap itu bukan syarat adalah madhab Abi Hanifah, yaitu madhab Imam Hanafi. Wa sababu ikhtilafuhum taraddatul wudu baina ayyakuna ibadatun mahdhah ani ghairu ma'qulatil makna faqat kasolati wa ghairiha ya ini. Jadi permasalahannya adalah mereka itu berpendapat dalam mengartikan apakah wudu itu ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Nah, saya kita bahas ibadah mahdhah itu apa dan ghairu mahdhah itu apa itu. Karena kalau ibadah mahdhah itu otomatis maka harus ada niat. Ya, harus dipahami ya. Kalau sesuatu ibadah itu sudah dikategorikan mahdhah, maka harus itu sudah langsung disyaratkan niat dalam melakukannya. Tapi kalau ibadah itu ghairu mahdhah, maka ibadah itu tidak disyaratkan niat untuk melaksanakannya. Gitu loh ya. Nah, jadi ulama itu berbeda pendapat dalam dalam mengartikan atau dalam mendefinisikan, dalam menakwilkan apakah wudu ini ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu apa? Ghairu ma'qulatil makna. Jadi ghairu ma'qulatil makna itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirasionalisasi, Mas. Contoh gini ya, contoh sholat. Kenapa kok sholat itu maghrib 3 rakaat? Kenapa kok isya itu sholatnya 4 rakaat? Jadi sesuatu ibadah yang memang sudah ada aturannya. Gitu loh. Jadi awake dhewe ra iso gawe ngasal. Ya, jadi misalkan kalau sholat itu sudah seperti itu, sujudnya sudah seperti itu, kita tidak boleh sujud itu mau ndelosor seperti itu ya. Terus golek penake wae lah. Berarti kayak gitu ya. Jadi karena memang sudah dicontohkan sesuatu ibadah yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dan sudah ditetapkan caranya kepiye. Kayak sholat, kemudian apa lagi? Puasa. Jadi tidak boleh puasa itu tekan jam piro? Tekan jam 09.00 gitu ya, ora oleh. Ora 15, ora oleh. Karena memang sudah seperti itu. Puasa berturut-turut selama 1 bulan boleh enggak? Tak boleh.
Jadi terus karena semuanya sudah ada aturannya. Nah, itu disebut dengan ibadah mahdoh. Jadi ibadah yang memang sudah ada aturannya, tidak bisa kita ngarang dewe seperti itu raiso. Gitu. Nah, sedangkan ibadah ghairu mahdoh itu adalah ibadah yang di luar itu. Contoh adalah di sini disebutkan adalah wudu itu hanya berpendapat itu hanya mencuci atau hanya ghuslin najasah, hanya melepaskan diri dari najis. Jadi yang berpendapat itu bukan ghairu mahdoh, wudu itu hanya sebatas apa? Sebatas apa jenenge? Mencuci, membersihkan diri dari najis. Nah, nek saiki sampean takon, nah nek aku piye gitu kan? Ya kalau saya berpendapat bahwa itu adalah ibadah mahdoh. Karena kenapa? Ya kita kan harus menghormati beberapa pendapat ulama ya. Karena bagaimanapun ulama itu lebih alim dalam masalah hal fikih dan lain semuanya. Nah, tetapi kalau dalam melihat kasus ini, wudu itu kan sebenarnya bukan hanya mutlak ngilangi najis toh. Ibaratnya kita itu ngentut dadak kon wudu gitu loh. Iya toh? Ibaratnya sekarang nun sewu ya, pipis ya. Kenapa kok harus wudune nek ngentut sing dibasuh apa nih? Nah, betul. Lah sekarang ngentut kok malah suruh ngulangi dari awal gitu loh. Dari awal wudu gitu kan. Maka sebenarnya wudu itu kalau dalam kitabnya apa namanya? Dalam Ihya ya, bahwa wudu itu esensinya adalah bukan hanya menghilangkan najis ya, tetapi menghilangkan dosa. Jadi kenapa kok ketika sebelum wudu yang dibasuh itu apanya? Mukanya. Makanya disebut dosa-dosa kecil itu akan gugur ketika kita melaksanakan sholat, gitu kan. Jadi enak, paling enak dadi wong Islam pol, gitu kan. Yang penting duduk dosa-dosa anu lah ya. Dosa-dosa sing apa jenenge? Sing rada abot lah ngono. Tetapi nek misale dosa mek ngrasani tangga ngono kan. Baru kuwi dosa ndelok wong ayu ngono kan. Nah, insyaallah selama apa namanya bikin dosanya itu pagi hari. Kemudian nanti siang gitu kan. Nah, siang itu kita berwudu itu sudah gogrok. Jadi esensi wudu itu bukan hanya apa ya? Bukan hanya najisnya kemudian jatuh, tidak. Tetapi kenapa yang dibasuh pertama apa? Yang wajib ada 4 ya. Jadi nanti akan saya bahas yang wajib dan yang sunnah. Tetapi kalau misalkan biasa kita wudu pertama kali apa? Mulut ya. Jadi apa namanya berkumur. Jadi diharapkan ketika berkumur itu engko sing biasai ngrasani wong gitu kan, itu gogrok dari situ. Kemudian memasukkan apa namanya? Air dalam hidung. Itu yang sunnah. Yang wajibnya adalah membasuh muka. Membasuh muka itu wajib. Nah, itu dengan harapan gogrok dosanya. Kemudian tangannya, rambutnya dan lain semuanya. Nah, itu adalah esensinya. Jadi wudu itu esensinya adalah ngerontoke dosa sebelum kita sholat. Jadi sowan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dalam keadaan suci. Yang dimaksud suci itu ya bukan hanya sekedar najis ya, tetapi benar-benar ibarat jiwa itu sudah suci. Nah, itu adalah esensi daripada wudu. Gitu. Nah, itu adalah terkait dengan apakah wudu itu niat atau tidak. Nah, sekarang niatnya piye ya? Wis monggo lah. Niatnya itu pokoknya ya Allah nawaitu wudu'a lirafil hadas itu nek arape ngono kuwi. Tapi nek misalkan rada kangelan ngono kan, ya wis bismillah, saya niat wudu karena Allah. Sudah boleh. Yang penting niat di dalam hati bahwa saya wudu karena ingin melaksanakan sholat. Saya wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Wis ora apa-apa, anggo Mandarin ora apa-apa. Nah, masalah ya. Jadi itu adalah terkait dengan apa namanya? esensi dari wudu. Makanya doa setelah wudu itu apa sih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal
mutatahhirin. Nah, kenapa kok redaksinya minat tawabin? Jadikanlah hamba orang-orang yang bertaubat itu tadi. Yang bertaubat ya, dari orang-orang yang bertaubat wa minal mutatahhirin, dan juga orang yang suci. Nah, tawabin itu dengan harapan setelah kita berwudu itu rontok dosane kabeh, maka kita kembali ke nol. Dalam artian menghadap Allah itu sudah dalam keadaan suci. Makanya nek angger wudu itu wis kudu yakin bahwa di situ adalah letak-letak kita juga njaluk ngapura karo Allah gitu. Jadi kalau wudu itu jangan cuman moro mek hanya sekedar cuma sekedar ritualitas itu tadi ya, pokoknya basuh gitu loh. Katakanlah kalau basuh muka, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba. Jadi yang wajahnya barusan dipakai apa itu kan, kemudian tangane ngono kan, gawe ngopo, ya Allah ampunilah. Karena semua anggota tubuh itu akan bersaksi nanti ketika yaumul kiamah. Jadi mereka akan berbicara dan bersaksi dalam yaumul kiamah. Jadi ketika wudu itu nek sekarang gandeng wis ngerti, jadi dihayati tidak hanya nanti jadi ritual. Nah, itu adalah terkait dengan niat. Ada pertanyaan nggak niat? Clear? Ya, niat ya. Pakai niat.